malam hari ini, yaitu kenali dan atasi gejala stroke the silent killer. Waduh, ini kalau dari materinya Bapak Ibu, judulnya ada sudah mengerikan ya. The silent killer, pembunuh, bukan pembunuh bayaran ini tapi tapi ini adalah pembunuh diam-diam. Nah, sedikit saya ingin mengupas sedikit ya tentang silent killer ini Pak Dokter, mohon izin bahwa saya telah membaca dari jurnal di ini ya dari Google, itu ada sebuah jurnal dari CNN bahwa ada 5 penyakit silent killer yang sangat menakutkan. Yang urutan pertama ini Dok, justru Dok, itu adalah hipertensi termasuk stroke. Nah, stroke itu adalah penyebabnya hipertensi salah satunya. Nah, ini makanya malam hari ini kalau Bapak Ibu mungkin yang masih ada keluarganya yang masih di rumah ya, yang belum bisa masuk, segera hubungi dan segera ikut gabung di acara malam hari ini. Sayang sekali kalau kita lewatkan malam hari ini karena materinya ini banyak sekali kita temukan di sekeliling kita, baik mengenai keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, itu sangat tidak apa ya, ibaratnya sangat tidak asing dengan istilah penyakit stroke ini Dok. Nah, ditambah lagi ternyata penyakit stroke ini adalah penyakit the silent killer dokter. Nah, jadi Bapak Ibu jangan Anda lewatkan sampai dengan acara ini selesai, jangan beranjak dari tempat duduk. Siapkan kopinya, siapkan cemilannya, karena malam hari ini kita akan sama-sama belajar dari pembicara kita yang luar biasa, yang senantiasa setia untuk membagikan ilmunya kepada kita. Baik Bapak Ibu sekalian, segera kita mulai ya acara malam hari ini. Sambil silahkan Bapak Ibu yang masih mau menghubungi saudaranya atau keluarganya, karena malam hari ini wow sangat luar biasa materinya dari dokter tentang silent killer, penyakit yang sangat mematikan gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita panggil pembicara kita ya, seperti biasa bagi Bapak Ibu yang belum mengenal atau baru yang hadir di ruangan Zoom ini, lebih baiknya untuk mengetahui siapakah beliau dan bagaimana latar belakang beliau, mari untuk bersama-sama kita akan simak video berikut ini. Oke, Bapak Ibu, demikian tadi video singkat ya tentang latar belakang pembicara kita malam hari ini. Beliau bernama Dr. Raden Setio Budi Prayitno. Nah, saya ini sudah tidak sabar untuk sama-sama belajar dengan dokter kita yang akan membagikan ilmunya seperti biasa kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Mari kita sambut Dr. Raden Setio Budi Prayitno untuk memasuki ruangan Zoom ini dengan mengetikkan angka 4545 untuk membuktikan dan mewujudkan bahwa kita semangat menjemput ilmu dari Pak Dokter. Silakan Pak Dokter. Terima kasih Mas Pras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan buat kita bersama.
Ini pertemuan yang kesekian kali, saya merasa bangga sekali bisa silaturahmi terus-menerus dengan teman-teman semua. Dan hari ini adalah hari yang istimewa karena tadi sudah ada prolog dari Mas Pras mengenai silent killer. Jadi saya ingin langsung ke materi, saya minta izin Pak Taufik, Pak Julius, aduh tim yang sudah mempersiapkan One Mon Internasional, terima kasih. Ini satu kesempatan buat saya berteriak, sekali lagi buat kesempatan buat saya berteriak karena silent. Jadi di satu sisi adalah benar-benar tidak ada rasa, tidak berbicara, tidak ada gejala, makanya dikatakan sebagai silent, tapi nyatanya adalah fatal. Jadi ini yang harus dihadapi. Sebetulnya nanti akan apa istilahnya, sangat sederhana sekali ketika kita mulai berbicara di materinya. Saya ingin sama-sama penuh perhatian. Sekali lagi mohon maaf, sama-sama penuh perhatian karena ini dasar yang sangat harus kita pahami sama-sama. Jadi Bapak, Ibu, teman-teman semua, apalagi mohon maaf sekali lagi, apalagi nih sekarang yang sudah punya level, yang sudah punya ranking luar biasa, saya harus menyentil, benar-benar menyentil banget. Kenapa demikian? Karena silent. Sekali lagi, karena silent. Kita tidak akan merasakan apa-apa. Ini benar-benar kita harus siasati dari sisi yang lain. Saya senang Pak Julius ngasih judul Kenali dan Atasi. Bangga dengan judul ini, tapi saya kecewa karena gejala. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, kalau sudah bergejala, itu mohon maaf sekali lagi, kalau sudah bergejala itu udah bukan cerita. Sekali lagi, kalau sudah bergejala, itu tidak bicara lagi silent. Tolong dipahami betul-betul. Jadi jangan nunggu bergejala. Jangan nunggu ada sesuatu di tubuh kita. Jangan nunggu ada alarm dari tubuh kita. Jangan nunggu tubuh kita menyampaikan sesuatu dalam bentuk gejala. Apalagi gejalanya gejala stroke. Ini mohon menjadi renungan untuk malam hari ini. Karena ini udah masuk di 157 orang. Tolong betul-betul sampaikan. Kalau pertanyaannya adalah menunggu gejala stroke seperti apa, maka itu sudah sekian persen keburukan yang terjadi dalam tubuh kita. Sekali lagi, karena nyata-nyatanya stroke itu adalah silent killer. Sekali lagi, pembunuh yang tidak memberikan kabar sama sekali. Tiba-tiba stroke, tiba-tiba serangan stroke, dan kemudian mohon maaf, kejadian ini tidak pernah berakhir dengan sesuatu yang istimewa. Jadi sekali lagi saya peringatkan, jangan nunggu gejala. Kita diajarkan, atau kita pernah dengarlah, periksa dan periksa, atau medical check up. Tapi nyatanya susah sekali orang untuk melakukan. Mas Pras, Pak Julius, tolong check up sekarang. Ya, sekali lagi, cek kondisi tubuh kita, karena ini adalah silent killer. Pak Taufik, teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, dari beberapa negara juga, tolong saya mengingatkan sekali lagi, periksa setelah ketemu dengan Dr. Steel malam ini melalui Dr. Talk One More Internasional yang telah memberikan kita fasilitas. Ya, kenapa demikian? Karena intinya adalah di slide berikutnya. Ini yang akan membuat kita kaget. Apa sih gejala-gejala yang harus diperhatikan? Nah, sekarang akhirnya kesederhanaan, Pak. Kita pernah dengar kebas-kebas, ada baal, ada yang tidak terasa. Ada kesemutan, ada sakit kepala. Ketika sakit kepala kita lari ke warung minum obat. Ingat ya, silent killer. Sekali lagi, ingat silent killer. Asam urat yang tinggi. Tadi sudah disentil sama Mas Pras, tekanan darah tinggi. Saya sempat tambahkan lagi sekarang gula darah tinggi. Apalagi yang dengan santai berbicara, alhamdulillah dok, saya sehat walafiat, cuman ada asam lambung. Dan terakhir, obesitas atau kegemukan.
Jadi kita tidak melihat gejala di sini. Orangnya sehat-sehat saja, nggak ada apa-apa sama sekali. Asam urat tidak memberikan gejala kecuali ketika luar biasa kejadiannya. Darah tinggi tidak memberikan gejala. Gula darah juga tidak memberikan gejala sama sekali. Kapan sih udah ketahuannya? Ketika sudah diperiksa. Apalagi asam lambung. Apalagi kegemukan. Wah, big size. No problem at all. Ibu, bapak, teman-teman sekalian, mohon menjadi perhatian buat kita sama-sama. Karena silent. Dia tidak berbisik. Dia tidak memberikan gejala sama sekali. Kalau sudah terjadi kebas-kebas, kesemutan, sakit kepala, pemeriksaan asam urat sudah tinggi, tekanan darah sudah tinggi, gula darah, itu tinggal nunggu waktu serangan stroke. Anytime, dan dia tidak akan ngasih kabar. Mau bangun tidur, mau di meja makan, mau lagi istirahat, apalagi dalam posisi kerja. Ingat ya, teman-teman aktif semua loh. Saya tadi lihat Jogja, Mas Enggar juga sama, karena kita sudah masuk, udah berkenalan dengan Mas Enggar Yogyakarta. Tolong menjadi catatan penting dan tolong ini disampaikan. Ini sekarang sudah masuk di 184 orang. Ingat, jangan menunggu ada gejala pada stroke. Jangan menunggu kejadian seperti ini. Kebas-kebas, kesemutan, sakit kepala, dan seterusnya. Tidak menunggu ini, Bapak Ibu sekalian. Tolong menjadi catatan penting buat kita sama-sama. Kalau sudah bergejala seperti ini, kita sudah masuk dalam perangkap. Ya, kenapa perangkap? Tolong perhatikan sekarang. Ini adalah dari American Stroke Association, Bapak Ibu sekalian. Mohon menjadi simak. Catatan penting. Karena tidak bergejala, orang tidak akan sadar. Sekali lagi. Tapi setiap 40 detik, someone has a stroke. Tolong menjadi catatan penting ini. Setiap 40 detik orang kena stroke. Jadi tidak mungkin ngasih kabar ke siapapun. Tolong menjadi renungan. Kemudian, catatan kedua. Setiap 4 menit orang meninggal karena stroke. Halo, ini catatan penting buat kita. Sekali lagi, saya akan balik lagi ke slide yang pertama. Siapa yang sudah ada kebas-kebas, siapa yang sudah ada kesemutan, siapa yang sering sakit kepala, kemudian minum obat dan seolah-olah selesai, dan seterusnya, kegemukan, asam lambung, dan seterusnya, itu masuk dalam kategori di sini. 40 detik kena stroke atau setiap 4 menit kematian kena stroke. Nah, tolong menjadi catatan penting sekali lagi. Sehingga saya lebih berorientasi ke angka sini. Tolong perhatikan Bapak Ibu sekalian. 80% can be prevented. Artinya 80% bisa dicegah. Memungkinkan untuk dicegah. Jadi tidak bicara gejala di sana. Lebih baik kita preventif. Lebih baik kita mencegah, Bapak Ibu sekalian. Jangan hanya slogan, jangan hanya dengar saja, mencegah lebih baik daripada mengobati, tapi adanya di atas, tidak pernah mendarat dalam aktivitas kita sehari-hari. Saya berusaha untuk jalan setiap hari. Mohon maaf hari ini karena kesibukan saya hanya baru bisa mencapai, hari ini saya baru mencapai 6.680 langkah. Mudah-mudahan dalam nanti masih waktu sampai jam 00, saya masih bisa jalan kaki dan bisa meningkatkan lagi angka jalan kaki saya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan lagi sekarang balik lagi ke slide pertama. Dan masih banyak lagi yang seolah-olah kita tidak pernah pikirkan bahwa itu adalah rangkaian dari perjalanan untuk menuju stroke. Ya, orang yang tidak sering, yang sulit sekali fokus kepada pekerjaan sama. Orang yang cepat lelah sama. Orang yang cepat ngantuk sama. Setiap ada alarm dari tubuh kita itu mengarah ke arah silent killer. Dan kita tidak pernah merespon itu. Mohon maaf, sekarang kita sudah jadi keluarga besar One More International, sudah mengerti dengan dalam mengenai produk dan manfaatnya.
Maka harusnya itu adalah jadi keseharian kita, jadi bagian daripada aktivitas. Dalam konteksnya ada di sini. Dalam mencegah. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya berharap seluruh keluarga One More itu konsentrasi di sini. Seluruh keluarga One More, apalagi yang sudah punya level nih. Punya level, sudah apprentice. Aduh, luar biasa. Mohon maaf sekali lagi. Saya concern ke sini. Tolong jangan sampai terjadi sesuatu dan kita concern dalam mencegah. Di sanalah peran daripada produk One More Internasional. Jangan mengutak-ngatik kematian karena stroke, jangan mengutak-ngatik siapa yang terkena stroke. Karena akan berbeda penanganannya, Bapak-Ibu sekalian. Jadi lebih baik mencegah. Kita harus tampil sebagai orang yang berbeda. Ingat, sampai detik ini kita sudah ada 220 orang. 220 orang, tolong sampaikan ke yang lain, kita lebih baik mencegah. Jangan nunggu ada gejala stroke. Karena gejalanya tidak tolong pahami. Dok, kenapa sih dok asam lambung jadi hubungannya dengan stroke apa? Karena asam lambung didominasi oleh pilihan makanan kita. Pilihan makanan kita yang banyak mengandung kolesterol, dan itu mengintip, benar-benar mengintip silentnya itu. Asam lambung, asam lambung, asam lambung. Itu mengintip Bapak Ibu sekalian. Tolong tidak ada lagi yang sakit asam lambung. Sehingga 80% preventif terhadap stroke tidak akan terjadi. Stroke-nya tidak terjadi, tapi aktivitas preventif kita berhasil secara optimal. Sudah masuk di 225 orang. Bapak Ibu sekalian, ini perjalanannya. Tadi sudah diingatkan sama Mas Pras, hipertensi. Di Indonesia itu 18 tahun, bayangkan, sudah kena hipertensi. Ini data resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui riset kesehatan dasar 2018. Hipertensi naik, bukan turun. Hampir seluruh provinsi. Jadi ini catatan penting bahwa kondisinya adalah hipertensi. Bagaimana dengan stroke? Sama. Dari angka 7, fantastik. Meningkat 10,9 bahkan per mil dari populasi atau dari sampel yang dilakukan riset. Bapak Ibu sekalian, gak bakalan terbendung. Jadi kalau kita menunggu orang ada gejala, apalagi menjadi stroke, karena ingat ya, setiap 4 menit orang kena stroke. Saya tidak ingin berpikir apakah ini jadi potensi untuk teman-teman kita di pergerakan, atau kita menjadi bagian dari hipertensi dan stroke-nya. Pilihannya akan berbeda. Jadi sekali lagi, ini adalah yang harus kita pikirkan. Stroke meningkat, hipertensi meningkat. Jadi jangan nunggu gejala. Dengan adanya hipertensi saja, itu sudah. Dan hipertensi tidak memberikan gejala. Ada orang yang sampai 200 tekanan darahnya, nggak ada, pusing pun tidak ada. Padahal menunggu stroke. Demikian juga dengan obesitas di Indonesia. Luar biasa. 2007, 2013, 2018. Dibiarkan sedemikian rupa, hebat sekali. 18,8, 26,6, sampai 31,0. Bagaimana dengan 2023, tahun depan? Kalau riset itu dilakukan lagi, berarti riset 2023, maka sama nih, kegemukan juga meningkat lagi. Yakin sekali. Dan ini persoalan, Bapak-Ibu sekalian, sama persoalan yang kita hadapi sama-sama. Apa yang akan terjadi di sana? Hipertensi, diabetes, semuanya menunggu stroke. Kardiovaskuler dengan stroke-nya, dengan serangan jantungnya, hiperkolesterol dengan stroke dan serangan jantungnya. Semuanya berurutan untuk mendukung terjadinya stroke. Dari kegemukan. Makanya saya katakan, segera periksa. Periksa medical check-up. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada pilihan lain. Kecuali periksa. Periksa, cari status kesehatan kita di tingkat mana. Saya bangga dengan teman-teman karena ranking naik. Saya bangga teman-teman aktivitas luar biasa, berangkat ke sana, penerbangan ke sana, dan seterusnya. Tapi ingat, tidak ada gejala. Jadi ini catatan penting buat kita renungkan betul-betul. Demikian juga dengan perlemakan hati.
Karena biang keladinya adalah kolesterol. Biang keladinya adalah pilihan makanan kita. Jadi apa sih yang ada di dalam diri kita? Ketika orang itu menyatakan asam lambung, maka itu adalah yang terjadi. Serangan jantung, stroke, hipertensi, diabetes, fatty liver, hiperkolesterolemi. Tolong menjadi renungan buat kita sama-sama. Jangan sampai terjadi ini. Jangan sampai terjadi sumbatan seperti ini. Karena ketika terjadi sumbatan, maka itu adalah serangan stroke. Dan isinya adalah kolesterol. Isinya adalah dari makanan yang kita pilih. Plak adalah kolesterol. Trombus, bagian dari perjalanan sebuah stroke. Semuanya sumbatan. Semuanya menyebabkan ischemic stroke. Semuanya menyebabkan stroke. Pecah pembuluh darahnya. Tolong dilihat. Gambarnya sendiri adalah anak-anak. Bapak Ibu sekalian. Bukan usia dewasa, bukan 45 tahun ke atas. Ketika aneurisma atau balon-balon ini muncul, karena tadinya adalah seperti ini normal, tapi kemudian muncul menjadi membalon, terbentuklah aneurisma, walaupun kecil atau besar, dan aneurisma inilah yang mudah pecah. Jadi pembuluh darahnya bukan pembuluh darah yang seutuh seperti ini yang pecah, tapi aneurisma ini yang pecah. Ketika aneurisma pecah ini, maka terjadilah stroke dengan perdarahan. Ini adalah stroke dengan perdarahan, mulai dengan aneurisma. Seperti ini Bapak Ibu sekalian. Bukan di pembuluh darah yang utuh. Kenapa sampai terjadi? Karena tekanan. Kenapa sampai terjadi? Karena kolesterol. Kenapa sampai terjadi? Karena asam lambung. Saya akan selalu menghubungkan ke asam lambung. Kenapa sampai terjadi? Karena rajin makan. Apalagi makannya adalah kolesterol. Perjalanannya sederhana. Dari mulai tidak terjadi apa-apa atau hanya ada foam cell doang, sel busa. Kemudian berjalan sampai terjadi sumbatan dan kemudian pecah plaknya. Kemudian pada sisi lain di pembuluh darah yang lebih kecil akan terjadi sumbatan. Jadi yang terjadi sama halnya dengan serangan jantung. Yang terjadi adalah aterosklerosis. Tidak elastis, tidak bisa nahan lagi tekanan, dan di situ flak. Di situ ateroma, di situ lemak, di situ kolesterol. Dinding pembuluh darah kita yang menjadi persoalan. Ingat, kebas-kebas, kesemutan, tolong menjadi catatan penting. Karena pasti berhubungan dengan pembuluh darah, berhubungan dengan persarafan. Kemudian, gambaran yang terjadi hal yang sama. Ketika kita bicara ischemic stroke, perjalanannya sama. Ketika bicara serangan jantung atau miokard infark, hal yang sama. Dan pada akhirnya adalah kematian akibat jantung maupun pembuluh darah atau cerebrovaskuler, baik pembuluh darah di otak kita, di susunan saraf pusat maupun di jantung. Hal yang sama. Jadi antara serangan jantung dengan stroke itu tidak ada, tinggal balap kedua ini, situasi ini. Serangan jantung dulu atau stroke dulu. Sama Bapak Ibu sekalian. Perjalanan penyakitnya sama. Pembuluh darah yang tiba-tiba muncul dengan kebas-kebas, yang tidak muncul-muncul dengan kesemutan, sakit kepala karena kekurangan oksigen atau iskemi. Nah, mulai. Kenapa saya libatkan dengan asam urat? Karena asam urat bergandengan dengan kolesterol. Kenapa saya bilang diabetes? Karena diabetes bukan semata-mata karena karbohidrat, tapi diabetes karena disebabkan oleh kolesterol, lemak yang kita makan, asam urat yang kita makan. Kenapa saya hubungkan dengan asam lambung? Karena makanan itulah yang menyebabkan terjadinya asam lambung. Tidak pernah selesai. Kenapa saya katakan kegemukan? Karena korelasinya jelas sekali. Jadi itu yang menjadi bahan perhatian buat kita Bapak-Ibu sekalian. Bagi ada yang persoalan di sana, belum ada gejala sama sekali, segera aplikasikan apa yang kita diskusikan sekarang. Termasuk aplikasikan seluruh produk yang ada di One More. Ingat, wanita sudah disediakan Ladies Night. Laki-laki sudah disediakan Gentleman Night. Tinggal dikombinasikan. Selain produk yang sudah ada, yang sudah kita kenal sama-sama.
Perjalanan panjang, Bapak Ibu sekalian, pada akhirnya adalah kerusakan daripada otak kita atau susunan saraf pusat. Kematian sel. Kematian sel saraf baik karena iskemik maupun karena ada perdarahan, hal yang sama. Ketika iskemik, kekurangan. Tapi judulnya adalah kematian. Ketika terjadi bleeding, sama sekali tidak ada darah ke sana, maka akan terjadi kematian sel saraf pusat kita. Dan disitulah stroke. Bapak, Ibu sekalian, jangan pernah mau mendengar gejala stroke. Oh ini ya, atau stroke ringan. Ini udah 274 orang yang hadir. Bukan di sana persoalannya. Persoalannya adalah mengintip untuk kematian. Diawali dengan kematian sel susunan saraf pusat, otak kita, tapi kemudian kematian seluruh tubuh kita. Tolong sampaikan ke teman-teman yang lain karena baru bergabung, terlambat bergabung dan sebagainya, kita baru masuk di 280 orang, 281. Silakan sampaikan betul-betul apa yang kita diskusikan sekarang. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini sudah terlambat Bapak Ibu sekalian. Ini adalah gejala stroke. Ya. Tidak simetris lagi. Jadi ada sebagian kanan atau kiri dropping. Mukanya tidak simetris. Tangannya, kakinya atau lengan dan tungkainya mulai ada lemah. Tidak bertenaga, suruh ngangkat juga susah. Kemudian mulai kesulitan berbicara. Ingat ya, yang terkena adalah susunan saraf pusat. Kalau sudah 3 kejadian ini didapatkan, tanya saja namanya. Bapak namanya siapa, Ibu namanya siapa. Kalau mulai balelo, kalau mulai sudah cadel dan sebagainya, jalan keluarnya cuma satu. Segera hubungi tenaga kesehatan, rumah sakit, dan seterusnya. Jadi kalau sudah terjadi seperti ini sudah luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kerjaan kita makin repot. Produk pun akan jauh lebih berjibun. Sekali lagi, produk pun diperlukan lebih banyak dibandingkan dengan pencegahan. Ya, tolong menjadi bahan perhatian. Jangan menunggu gejala stroke. Karena sudah gejala seperti ini, miring, lidahnya juga miring, mulutnya miring, udah dari atas sudah miring, suruh angkat tangannya, coba diangkat tangannya, entah kanan atau kiri, ternyata yang satu sisi tidak bisa, kakinya juga sama, suruh berbicara, apalagi ada disorientasi, dan seterusnya, ini ada di mana? Suruh menggelang saja, belum tentu dia bisa. Ketika orang ini masih sadar, apalagi tidak sadar. Jadi ada serangan stroke, kemudian tidak sadar, maka jauh lebih serius lagi. Tolong menjadi catatan penting, jangan menunggu gejala stroke. Simak, mudah-mudahan nanti diskusikan menarik. Nah, kenapa saya selalu menganjurkan produk dari One More? Karena saya selalu mengingatkan bioavailability, ketersediaan hayati. Ketika obat itu, saya di sininya obat. Tapi kalau sudah berbicara One More International, ketika produk transdermal delivery system daripada One More International masuk, maka harapannya adalah bioavailability-nya 100%. Tapi kalau obat berbicaranya, ini hanya sisa. Sisanya berapa? Tidak lebih dari 28% dari 100% yang masuk. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, jangan pernah ada diskusi lagi mengenai produk, kita tinggal aplikasikan. Sekali lagi, jangan ada perdebatan lagi. Saya senang banget sudah sedemikian rupa banyak yang menyampaikan mengenai transdermal delivery system. Karena ini akan sangat-sangat menguntungkan untuk diaplikasikan. Dan kita di sana tidak bicara obat, kita bicara nutrisi, kita bicara komponen atau kandungan yang ada di masing-masing produk yang satu dengan yang lain berbeda. Mudah-mudahan ini menjadi acuan penting. Sekali lagi, ini menjadi pertimbangan kecil. Jangan nunggu ada kebas-kebas, jangan nunggu ada kesemutan, jangan nunggu adanya sakit kepala dan segera sakit kepala diselesaikan. Bukan dengan yang lalu, tapi yang kita diskusikan sekarang. Setiap ada sakit kepala, ingat apa yang kita diskusikan sekarang. Apalagi sudah ada hipertensi, sudah ada asam urat, sudah ada gula darah. Apalagi disertai dengan, aduh dok, saya asam lambung. Aduh dok, saya tidak selesai dengan asam lambung. Saya mengingatkan keras-keras asam lambung.
Saya tidak bisa begini karena asam lambung, saya tidak begitu karena asam lambung. Itu betul-betul ciri yang harus kita sadari, tidak memberikan gejala, seolah-olah jauh daripada stroke, tapi itu adalah langsung mengarah kepada pembicaraan kita. Ingat, kita sudah masuk ke angka 300 orang, 297, bentar lagi kita akan mencapai 300 orang. Tolong berbenah diri mulai dari sekarang. Kenapa harus berbenah diri? Karena saya berharap untuk pencegahan. Sekali lagi, untuk pencegahan. Saya tidak mau ada lagi keluarga one more yang terjadi permasalahan dengan stroke. Atau lebih kalimatnya, jangan ada yang sakit. Karena sebetulnya sehat itu murah. Sekali lagi, sehat itu murah. Ketika terjadi perjalanan sakit, sembuh itu gampang. Ini sudah 300 lebih, 301 orang. Tolong menjadi bahan pertimbangan kita dan putuskan mulai malam ini juga. Produk, saya kira teman-teman sudah pintar semua. Bagaimana Omevia? Bagaimana kita berbicara di omega 3? Jelas cerebrovaskular. Jelas untuk pembuluh darah. Kalau sudah berbicara pembuluh darah, berarti bukan cerebrovaskular saja, bukan pembuluh darah di saraf, bukan di otak kita, tapi di seluruh pembuluh darah kita dibenahi dengan omega 3. Dan itu ada di Omevia. Literatur yang lain hal yang sama. Ketika kita mengaplikasikan transdermal delivery system yang namanya Omevia, maka aliran di dalam darah, aliran darah di dalam otak kita atau susunan saraf pusat kita akan lebih lancar. Resistensi vaskulernya akan jauh lebih mendukung, optimal. Ini catatan penting buat kita. Kemudian, hal yang sama dengan koenzim Q10. Cardiovascular disease, penyakit kardiovaskuler. Kita tidak perlu ragu lagi di sini. Karena Omevia mengandung koenzim Q10. Kemudian, koenzim Q10, ini luar biasa. Kalau sudah melihat gambaran di sini, secara keseluruhan kita akan terbuka. Wawasan kita akan terbuka. Baik dari jantungnya, sekali lagi, dari jantung maupun otak, ini akan terasa ischemic stroke sebagai proteksi. Demikian juga dengan pembuluh darahnya, sehingga betul-betul akan tercover. Dan ini ketika bicara koenzim Q10, jantung kita terlindungi, jantung kita terprotek, otak kita terprotek. Demikian juga dengan pembuluh darah. Di sini berbicara prevention. Pembuluh darah termasuk pada ginjal, protection terhadap ginjal kita. Jadi dalam hal ini koenzim Q10 betul-betul sangat diperlukan ketika kita ingin menghindar terhadap stroke. Sekali lagi, ketika kita ingin menghindar terhadap stroke, maka Omevia, koenzim Q10, omega 3, maka akan sangat memberikan satu perhatian buat kita sama-sama. Kemudian, bagaimana koenzim Q10 pada hipertensi dan metabolic syndrome? Apa itu metabolic syndrome? Seluruh kondisi, baik hipertensinya, diabetesnya, fatty livernya, hiperkolesterolnya adalah metabolic syndrome, tercover oleh koenzim Q10. Tidak bicara obat di sini. Sekali lagi, tidak bicara obat. Yang kita bicarakan adalah koenzim Q10 yang ada di dalam Omevia. Lakukan, aplikasikan transdermal delivery system dengan Omevia. Dan kita akan bisa mencapai apa yang kita tertulis di sini. Baik hipertensi maupun metabolic syndrome. Kemudian hormon yang ada. DHA berhubungan dengan cerebrovaskuler. Baik kepikunan maupun demensia yang terjadi. Atau baik Alzheimer maupun demensia yang terjadi. Dan itu adalah kejadian sama dengan stroke. Makanya tadi kalimat saya, coba tanya, masih ingat nggak? Namanya dan sebagainya. Ini sudah masuk ke 310 orang. Tolong sampaikan ke yang lain. Demikian juga hal yang sama. Ini satu penelitian yang berbeda, tapi berbicara di hormonal. Ketika dehydroepiandrosterone diberikan atau DHA diberikan, dan itu ada di dalam Omevia, maka memori, fungsi otak, itu akan mendapatkan optimalisasi. Sehingga kita terhindar dari demensia, sehingga kita terhindar daripada apa yang akan dirasakan oleh pasien karena stroke. Demikian juga dengan steroid hormon yang lain, dalam hal ini adalah seluruh hormonal. Ini langsung satu jurnal berbicara di jurnalnya adalah
progres neurobiologi. Betul-betul akan mempertahankan kesehatan, penurunan usia katakanlah dari sistem persarapan. Bapak-Ibu sekalian, demikian dengan penjelasan yang lengkap di sini. Ini ketika kita bicara seluruh hormonal dan bagaimana jaringan saraf. Maka sangat-sangat diperlukan Omevia ketika kita ingin berbicara mencegah terhadap terjadinya stroke. Bagi siapapun, apalagi sudah memberikan isyarat. Ingat isyaratnya, kebas-kebas, kesemutan, sakit kepala, asam lambung, hipertensi, asam urat, gula darah, dan kegemukan. Mudah-mudahan teman-teman yang jauh lebih mendapatkan literatur lagi, tolong tambahkan lagi. Yang saya sebutkan adalah betul-betul sangat beresiko untuk terjadinya sesuatu. Hal yang sama di sini, hormonal lagi, memegang peranan terhadap otak, baik fungsi maupun kondisi setelah terdiagnosa adanya gangguan otak, gangguan fungsi susunan saraf kita. Omega 3 lagi bicara cardiovascular disease. Ya, omega 3 bicara lagi seluruhnya kesehatan daripada jantung dan pembuluh darah, berarti seluruh akan didapatkan, termasuk resiko terjadinya serangan jantung. Omega 3 lagi kardiovaskuler. Ya. Dan di sini bisa dilihat Bapak Ibu sekalian, hampir seluruh kondisi akan bisa diatasi oleh omega 3 karena ini adalah satu penelitian yang panjang, review melibatkan seluruh kondisi. Penyakit jantung koroner, serangan jantungnya, kongesif maupun stroke di dalamnya. Kematian akibat stroke baik stroke iskemik maupun stroke yang dengan perdarahan. Dan di sini bicaranya adalah Omevia. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, lebih baik mencegah, aplikasikan Transdermal Delivery System Omevia. Omega 3, serangan jantung lagi. Omega 3, serangan jantung, berarti serangan jantung sama dengan stroke. Ingat, saya selalu menggabungkan satu. Omega 3, koenzim Q10. Ini sama hal yang tadi saya sudah sampaikan juga, koenzim Q10 terhadap jantung dan otak. Berbagai kelainan, hal yang sama diparalelkan. Hal yang sama juga bagaimana jurnal ini menyampaikan seluruh kondisi yang betul-betul kita harus menjadi perhatian kita. Karena di dalamnya seluruh kondisi kelainan. Catatan penting buat saya di sini adalah ketika kita bicara koenzim Q10, orang yang mengalami kekurangan koenzim Q10, tolong cancer. Catatan penting, diabetes, obesitas, aging artinya adalah penurunan usia yang luar biasa. Harusnya tidak demikian rupa, tapi gambarnya demikian rupa. Demikian juga dengan kondisi hipertensi. Dari sini serangan stroke, dari sini serangan jantung, dan seluruhnya diwakili oleh karena kekurangannya koenzim Q10. Kardiovaskuler pada hormonal, ini secara keseluruhan menyampaikan lagi dia. Kenapa saya lebih mengutamakan pembicaraan mengenai Omevia? Karena di Omevia akan bisa didapatkan keterangan seperti ini. Sama hal yang sama, termasuk seksual hormonal. Ya. Disfungsi ereksi. Nah, sekarang kita bicara menyangkut ke sini. Bapak Ibu sekalian, ketika ada gangguan fungsi dari organ reproduksi kita, jangan tidak pernah terpikirkan bahwa stroke sedang mengancam. Tolong jadi catatan penting buat kita. Makanya saya selalu menyampaikan ini. Ketika ada gangguan organ reproduksi, baik pria maupun wanita, ini 325 orang sudah mendengar saya sekarang. Ketika ada gangguan fungsi dari organ reproduksi, baik pria maupun wanita, tolong pikirkan bahwa stroke, bahwa serangan jantung sedang mengancam kita. Gambarannya jelas, di sini mewakili semua, dan pada akhirnya metabolic syndrome. Pada akhirnya adalah kerusakan endotel, pada akhirnya adalah stroke, pada akhirnya adalah serangan jantung, pada akhirnya adalah kondisi secara keseluruhan. Kemudian bagaimana dengan melatonin plus? Kita lihat sekarang. Ternyata berhubungan yang sama. Ketika kita melihat hal yang sama, perdarahan yang terjadi pada otak kita.
Dan pada akhirnya adalah seluruh fungsinya akan berubah total. Ini betul-betul disebabkan oleh karena yang kita bicarakan sama-sama. Peranan melatonin, tolong perhatikan, akan mengimprove semuanya, akan memperbaiki secara total. Sudut mana yang tidak akan disentuh oleh melatonin? Mitokondrianya, endotelnya, ototnya, katekolamin yang harus diturunkan, karena ini adalah yang memberikan suatu hormonal kita, meningkatkan kejadian seluruhnya, baik hipertensi dan seterusnya dan seterusnya. Ini akan diperbaiki oleh melatonin, dan itu ada pada melatonin plus. Melatonin, pengobatan diabetes, pengobatan Alzheimer. Balik lagi Bapak Ibu sekalian, kita menyederhanakan tadinya seolah-olah melatonin kan enak buat tidur, betul, saya tidak menyalahkan. Tapi ketika adanya demensia, ketika adanya diabetes, ini sangat berhubungan sekali. Karena ini yang sesungguhnya harus ditreatment oleh melatonin. Balik lagi sekarang, melatonin terhadap otak kita, terhadap seluruh organ kita, dalam hal ini adalah perbaikan kepada diabetesnya, itu mewakili. Jadi tidak mungkin tidak terlepas. Berbicaranya melatonin. Dan menariknya Bapak-Bapak sekalian, selalu ada di prevent. Tolong perhatikan kata-kata ini saja. Mencegah. Ingat, kita berorientasi 80% mencegah terjadinya stroke. Jadi melatonin kombinasi dengan omevia akan mampu mencegah kita sama-sama untuk tidak terjadinya stroke, tidak terjadi serangan jantung, dan kondisi lain lebih parah. Kemudian melatonin saya ingatkan lagi siang malam, betul. Melatonin untuk cardiovascular disease, melatonin untuk seluruh kondisi. Tekanan darah akan distabilkan, profil lipid akan diperbaiki, gagal jantung akan bisa diatasi, dan seluruh kelainan yang terjadi pada komplikasi diabetes pada pembuluh darah disertai dengan hal yang tadi, dan melatonin akan mampu mengatasinya. Demikian juga dengan melatonin kardiovaskuler, bagaimana keuntungan terhadap kardiovaskuler. Hal yang sama dijelaskan lagi, melatonin antioksidannya, perbaikan fungsi endotel, menurunkan agregasi platelet aktif tidak terlalu aktif sehingga tidak bergerombol dan tidak terjadi trombus. Bagaimana enzimatik diperbaiki, bagaimana susunan saraf pusat diperbaiki, bagaimana efeknya terhadap anti peradangan. Dan kita dalam kondisi sakit, sekali lagi, Bapak Ibu hanya menyebutkan geringgingan atau kesemutan, hanya menyebutkan kebas-kebas, itu di dalamnya ada peradangan. Menyebutkan sakit kepala ada peradangan, menyebutkan asam urat, hipertensi, diabetes, semuanya ada peradangan. Dan ini bisa diatasi dengan melatonin. Hal yang sama lagi, keuntungan dari melatonin terhadap kardiovaskuler. Melatonin melibatkan secara keseluruhan Bapak Ibu sekalian. Jadi saya sangat merasa puas, saya bisa berteriak walaupun sampai terbatuk-batuk karena saking semangatnya saya harus berbicara. Karena ini penting sekali. Omevia dan melatonin plus pada posisi di sini kita harus pentingkan. Ibu, Bapak, sedemikian bangga sekali One More International memilih melatonin. Karena akan bisa mengcover banyak sekali kondisi. Dan ini adalah kebanggaan buat kita sama-sama. Bagaimana dengan slim style? Saya menyebutkan kegemukan. Garcinia cambogia, guarana, jahe, teh hijau, spirulina, tripeptidnya dari pamitoyl juga hal yang sama akan memberikan dukungan kita. Hal yang sama akan memberikan sesuatu buat kita. Kafein yang ada di dalam tehnya hal yang sama kita akan mendapatkan juga. Demikian juga dengan gambaran terhadap jahe. Jahe, kafein juga ada di dalam jahe, kafein juga ada di dalam, bukan hanya sekedar di kopi, hal yang sama akan memberikan suatu perbaikan. Jahe lagi akan menurunkan lemak, mengatasi hiperkolesterol, berarti mencegah untuk terjadinya stroke, antioksidan yang jelas. Jahe lagi akan meningkatkan efek hipolipideminya, menurunkan lemak di dalam tubuh kita, akan menurunkan gula darah, karena ini yang menyebabkan kita terjadinya stroke. Bagaimana dengan PNG? Kita ketemu lagi ginseng. Sekali lagi, kita ketemu lagi ginseng, kita ketemu lagi hal yang sama, kita bisa melihat ginseng, hal yang sama, akan didapatkan seluruh fungsi Bapak Ibu sekalian. Di otak kita, bukan cuma sekedar stroke, tapi bicara ansietas. Kegalauan juga bisa diatasi, jantung kita terprotek,
pencernaan kita terprotek, seluruh sel juga terprotek, termasuk perlawanan terhadap kanker. Obesitas akan diturunkan ketika kita berbicara satu unsur ginseng. Demikian juga dengan penurunan bakteri-bakteri jahat yang ada di dalam tubuh kita. Itu adalah ginseng. Korean ginseng metabolic syndrome, hipertensi, diabetes, hiperlipidemi, fatty liver, keperluan hati akan selesai dengan adanya ginseng yang ada di dalam PNG. Metabolic syndrome kejadiannya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Persis yang kita bicarakan. Obesitasnya, diabetesnya, hiperglikemiknya, fatty livernya, kardiovaskuler berarti menyangkut terhadap di dalamnya adalah cerebrovaskuler, hipertensi, diabetes, hiperlipidemi teratasi ketika kita berbicara di ginseng. Nah, ginseng seru. Bagaimana dengan B12 pas, bagaimana dengan dekamin, semua saya tidak akan sebutkan lagi. Bagaimana dengan ladies night untuk wanita, bagaimana untuk gentleman-nya. Mohon maaf, saya terlalu panjang menyampaikan, tapi ini adalah teriakan saya. Saya ingin mengajak 338 orang yang hadir pada saat ini untuk diskusi betul-betul mengenai hal yang ini. Mas Pras, Pak Taufik, Pak Julius, teman-teman sekalian, saya mohon maaf kalau saya terlalu keras berbicara, tapi inilah yang ingin saya transferkan. Demikian yang bisa saya sampaikan, forum saya kembalikan kepada Mas Pras yang luar biasa. Boleh di-applause untuk Mas Prasnya, karena luar biasa. Siap. Oke, terima kasih Pak Dokter. Luar biasa materi malam hari ini. Saya itu ada dua rasa, Dok. Begitu saya dengarkan dokter tadi, ada dua rasa, Dok. Satu rasa senang karena dokter telah membagikan ilmunya yang sangat luar biasa, ya kan? Tapi yang kedua ada rasa senepnya, Dok. Kenapa? Jadi takut ini dokter nakut-nakutin saya ini katanya gitu. Karena tadi apa ya? Ya kalau mungkin Bapak Ibu mendengarkan dari apa penjelasan Pak Dokter itu sebetulnya bukan menakut-nakuti ya teman-teman. Yes. Jadi Pak Dokter itu menjelaskan secara ilmiah bahwa apa yang telah kita rasakan seperti saya tadi, waduh saya ada di poin yang Pak Dokter sebutkan dari tadi ya ciri-ciri atau mungkin gejala ya Dok ya. Di situ ada kegemukannya, kemudian ada asam lambungnya Dok di situ. Dan kadang-kadang suka kebas-kebas. Nah, ini berarti sudah warning ya, Dok. Jadi pesan dokter tadi menyampaikan bahwa yang sudah ada gejala-gejala ini artinya jangan diremehkan. Mungkin teman-teman yang masih ingin mencintai keluarganya atau mencintai dengan kesehariannya ya, mungkin masih ingin punya umur panjang ya kita lebih baik mencegah ya, begitu ya dokter. Betul, Dan betul. dokter menyampaikan bahwa ternyata sehat itu murah. Jadi berapa kali nih setelah saya menyimak Pak Dokter ini memberikan ilmu ya Bapak Ibu, ini berapa minggu ini dokter selalu bilang, ingat teman-teman bahwa sehat itu murah, jangan bilang bahwa sehat itu mahal katanya. Murah bagi yang mau melakukan antisipasi atau melakukan pencegahan. Tapi kalau sudah terlanjur ya. Karena kalau Ya. kalau sehat itu mahal, sehat itu nggak ada diskonnya, sehat itu nggak ada potongan harganya, nggak ada yang beli, Mas Pras. Oh iya betul juga Dok. betul. Oke. Ya, baik Pak Dokter, terima kasih sekali ilmunya ya. Tapi di sini kita sudah ada beberapa pertanyaan yang mungkin kita akan bacakan satu persatu, Dok. Siap. Nah, mungkin nanti bagi teman-teman ini yang baru masuk ataupun yang mengajukan pertanyaan ini dimohon agar selain ada menyampaikan pertanyaannya, agar menyampaikan juga nama serta asal kotanya, teman-teman. Ya, jadi biar kita bisa mencatat karena ada beberapa pertanyaan yang bagus, mungkin nanti bisa mungkin buat catatan Pak Dokter juga karena ini adalah melakukan sebuah ilmiah ya dari ada pengalaman teman-teman yang mengalami gejala-gejala yang mungkin nantinya akan mendapatkan pemecahan ataupun mendapatkan solusi dari dokter kita ini. Baik Pak Dokter, ini sudah hadir 339. Sebelum kita bacakan satu persatu pertanyaan dari teman-teman, saya ingin ajak teman-teman ini untuk memberikan apresiasi terhadap materi Pak Dokter yang hari ini sangat luar biasa. Jadi materinya dahsyat,
tapi nakut-nakutin. Ya bagi yang sudah ada gejala tadi ya kita segera melakukan pencegahan lah intinya gitu ya. Mari kita Betul, ketik betul. angka 999 untuk dokter kita malam hari ini yang telah membagikan ilmunya. Luar biasa ini. Wow, ketikan angka Wow, banyak semangat sekali sekali nih. nih. Semangat sekali nih. Semangat banget, luar biasa. Iya, betul sekali dok ini. Antusias dari teman-teman yang Luar hadir biasa. ini sudah sangat luar biasa nih antusiasnya. Waduh, ini ada yang 9-nya nggak Wow, terhitung ini dok. udah nggak bisa disebutin satu-satu lagi Iya, nih. betul dokter. Wah, luar biasa. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah memberikan apresiasi kepada dokter kita ya Bahkan Pak malam hari Sumitro ini sampai raise hand tuh, Pak Sumitro langsung raise hand. Luar biasa. Pak Sumitro mungkin mau bertanya, Aduh, silahkan diketik Pak Sumitro. Karena eh, kita kalau buka mic di sini kan rame sekali ya rame. Betul, pengunjungnya ya. 300 lebih. Jadi nanti terlalu rame takutnya gitu. Jadi biar kita tetap hikmat, dapat materinya dengan eh, kita fokus ya. Jadi kita hanya buka beberapa mic yang menjadi panitia saja begitu teman-teman. Jadi yang mau mengajukan pertanyaan sekali lagi boleh diketikkan di kolom chat nama, asal kota dan pertanyaannya yang terkait tentang materi pada malam hari ini. Yes. Baik dokter, saya ingin membacakan pertanyaan satu persatu ini. Saya Silakan, mulai silakan, Mas Pras. dulu. Oke dokter, di sini saya mulai dulu dari Yogyakarta dokter. Kita beralih ke kota Yogyakarta terlebih dahulu. Di sini ada Bapak Enggar dari Enggar, Jogja. ya Mas Enggar, Ya, betul. pencegahan untuk gejala stroke pada orang yang punya riwayat genetik atau keturunan hipertensi. Bagaimana ya dokter? Apakah terkait gen ini memang masih bisa dicegah begitu? Mungkin pertanyaannya seperti itu dokter. Ya. Nah itu, silakan Saya dokter. langsung jawab ya. Saya langsung Baik, jawab. dokter, Jadi gini, baik, Bapak dokter. Ibu, teman-teman sekalian, genetik itu diperoleh. Sekali lagi, genetik itu diperoleh. Kita tidak bisa nolak. Genetik itu ketika kita dilahirkan laki-laki, ya kita tidak bisa tolak. Ketika kita dilahirkan sebagai wanita, kita tidak bisa tolak. Jadi genetik tidak mungkin kita bisa tolak. Kita nggak mungkin menyalahkan bapak kita, kakek kita, di atasnya lagi nggak mungkin. Ketika memberikan genetik atau faktor keturunan hipertensi. Setuju ya? Tapi ketika kita lahirkan kita tidak hipertensi. Ya. Ketika kita masih anak-anak nih, masih tidak punya pikiran aneh-aneh, kita masih bermain 5 tahun, 10 tahun, 12 tahun, kita tidak hipertensi loh. Bisa diterima ya. Walaupun genetiknya hipertensi ini ceritanya Mas Enggar. Nah, yang jadi persoalan sekarang kalimatnya adalah genetik itu tidak serta-merta hanya faktor keturunan. Tapi meja makan dari kakek buyut kita itu sama isinya. Jadi yang diturunkan juga adalah pola makannya. Ketika ayah kita, ketika ibu kita makan yang sama dengan kita, maka selain faktor genetik juga makanan. Saya pernah memberikan isyarat sama siapapun atau saya akan selalu mempromosikan karena ini bukunya tidak dijual sebetulnya. The China Study. Rahasia Sehat Orang Cina, tulisan Colin Campbell, Thomas Campbell. Kalimatnya bagus banget di sana. Genetika atau faktor genetik tidak menyebabkan penyakit dengan sendirinya. Jadi tidak mungkin faktor genetik terus tiba-tiba kita jadi hipertensi, tidak mungkin. Tapi kalimat keduanya, nutrisi memegang peranan. Jadi makanan apa yang kita makan, maka itulah yang akan menjadikan kita hipertensi. Jadi kalau saya sekarang menjadi kalimat Mas Enggar, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, ketika kita punya faktor keturunan, saya punya papi diabetes, itu dari sisi laki-laki. Ternyata ibu saya tidak diabetes, ibu saya cancer. Tapi oma saya dari ibu itu ada diabetes. Maka sudah diabetes, sudah cancer, sudah pasti ada hipertensinya juga. Itu adalah jendela kita. Ingat ya, jendela kita. Saya tidak mau kena kanker, saya tidak mau hipertensi, saya tidak mau dengan diabetesnya. Jadi artinya kalau pernah dengar dong, saya tidak menyebutkan sekarang, pernah dengar dong kalimatnya,
manisnya hidup kita yang tentukan. Jadi buat teman-teman yang sudah ada faktor hipertensi dan seterusnya, tolong itu adalah jadi jendela. Kalau itu ada catatan, itu adalah catatan penting kita. Segera rubah, jangan sampai kita kena hipertensi, jangan sampai kita mendekati stroke. Sekali lagi, genetik tidak bisa kita hindari. Seluruhnya, Pak, seluruh kondisi, bukan cuma kita bicara stroke, bicara hipertensi. Kenapa? Karena statistik menunjukkan seperti itu. Statistik menunjukkan sudah seperti itu. Ketika ayahnya dan lain sebagainya, Mendel, hukum biologi dan lain sebagainya, itu pasti akan ikut. Itu tidak bisa hindarkan. Tapi yang kita bisa hindarkan adalah, ingat loh kalimat, sekarang kita masuk ke pembicaraan kita lagi sekarang. Ingat ya, 80% stroke bisa dicegah. Itu adalah kabar baik. Artinya saya lebih berpikir lagi 80% bisa dicegah, berarti sehat itu murah loh, karena bisa. Ternyata bisa loh 80% loh. Kita bisa menghindarkan kondisi sakit. Kondisi diabetes, kondisi serangan jantung, kondisi stroke, kondisi autoimun. Kita bisa mencegah. Apalagi statistik sudah menunjukkan, angka sudah menunjukkan, meskipun itu adalah dari stroke atau American Stroke Association, atau mungkin juga sama American Heart Association, hal yang sama. Gambaran dunia itu sama, Pak. Kita menghadapi kondisi yang sama, yaitu adanya apa istilahnya, tantangan atau masalah di depan kita dengan berbagai. Makanya saya bilang, saya ingetin betul-betul. Kita sudah punya ranking nih, high level loh, dengan high financial. Tapi ingat loh, di sana mengancam. Saya tidak ingin ada kejadian. Tolong kita simak betul-betul apa yang kita diskusikan sekarang. Bukan seperti yang tadi. Saya tidak sekedar menakut-nakuti ya Mas Pras atau teman-teman yang lain. Ini the fact loh. Jangan sampai saya berbicaranya begini. Aduh, saya pas ngelihat teman, mohon maaf nih, saudara kita misalkan, atau teman-teman kita yang sudah ketemu. Aduh, saya ngeri banget ngelihatnya. Karena apa? Karena dalam kurun waktu yang tidak akan lama, itu akan terjadi, Pak. Sekali lagi akan terjadi. Jadi segera kita rubah betul-betul apa yang sudah kita diskusikan. Karena ini penting sekali. Mohon maaf ya, hampir semua nih, asam lambung. Kayaknya sederhana banget. Aduh, saya nggak bisa ngopi karena saya punya asam lambung. Saya begini karena asam lambung. Aduh, ngeri buat saya, tahu nggak? Karena itu akan berpotensi sekali. Mudah-mudahan bisa diterima jawabannya Mas Enggar, bisa diterima oleh teman-teman yang lain. Jangan menekankan ke genetik. Genetik bisa kita cegah dengan cara apa? Dengan menjadikan genetik itu sebagai jendela. Kalau kita punya kaca atau mirrornya seperti itu, maka kita harus merubah. Olahraga kita harus lebih banyak. Itu untuk mencegah terjadinya apa yang kita tidak harapkan, hipertensi dan stroke. Demikian Mas Enggar, demikian Mas Pras. Kami kembalikan kepada forum. Siap. Baik, terima kasih dokter. Sangat menjawab ya pertanyaan dari Mas Enggar. Jadi diulas kembali tadi sama dokter. Jadi intinya jangan asam lambung, meremehkan lah intinya ya dok ya. Meremehkan dari beberapa gejala yang tadi dokter sampaikan ya. Ada beberapa gejala tadi, termasuk kebas-kebas atau apa. Saya kenapa kok dikit-dikit duduk kebas-kebas. Oh, saya belum bisa ngopi karena asam lambung gitu ya. Itu adalah sudah merupakan hati-hati gitu dok. Oke dokter, terima kasih jawabannya. Ini selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan dari Bandung. Dari Jogja kita lari ke Bandung dok. Di sini ada Ibu Yanti Bandung. Dokter, saudara saya kena gangguan di kaki. Diagnosa dokter pertama, katanya dari tulang belakang yang bengkok ya, di tulang belakangnya ada yang bengkok. Kemudian diagnosa dokter yang lain atau dokter yang keduanya, katanya peroneal neuropati. Nah, gangguan saraf di lutut. Nah, kalau dipakai berdiri dan jalan, jadi sakit betis dan telapak kakinya. Sebetulnya yang betul itu sakit apa sih dok? Saya jadi bingung bagaimana cara pengobatannya. Begitu. Apakah ini juga apakah ini juga termasuk daripada gejala, termasuk dari gejala yang tadi dokter sampaikan? Baik, sebetulnya jadi kita harus mengingat lagi kembali bahwa
susunan saraf kita itu, susunan saraf pusat, kita bicaranya pusat itu tidak hanya di kepala kita. Susunan saraf pusat itu dari mulai kepala, leher, sampai ke tulang ekor. Jadi ada sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang itu adalah susunan saraf pusat. Tolong menjadi perhatian buat kita. Jadi ketika terjadi, tadi sudah diceritakan Bu siapa? Bu Yanti ya. Dari Bu Bandung, Yanti ya. menyampaikan adanya tulang belakang yang entah itu skoliosis, entah itu saraf terjepit dan lain sebagainya. Itu ingat melibatkan susunan saraf pusat. Hanya lebih ke perifer. Makanya si dokter ada yang menduga ini adalah perineal atau perifer. Lebih ke tidak kepalanya, tapi lebih ke kakinya. Persoalannya adalah yang sering kita sebutkan sebagai saraf terjepit, saraf bermasalah tidak di pusat, tidak di kepala, tapi sudah di luar tubuh susunan saraf pusat. Nah, ketika itu terjadi, maka yang terbaik, sekali lagi, yang terbaik adalah harus diperbaiki posisinya. Jangan sampai mengalami gangguan si susunan saraf itu. Sehingga betisnya mengalami, semua tuh, bukan cuma sakit doang si betis. Si betis akan ngerasa lemah, si betis akan kesemutan, si betis akan kebas, karena itu adalah fungsi daripada saraf. Tapi itu lebih ke arah perifer, tidak stroke. Atau balik lagi yang saya mengingatkan sama Pak Sahrul Jumadi, Pak Saju, Palembang, kelumpuhan itu atau kelemahan satu otot itu bukan berarti bukan langsung berbicaranya di stroke. Tapi kalau stroke, automatically pasti kelumpuhan itu terjadi, kelemahan otot itu ada. Nah, sekarang kita berbicaranya di luar susunan saraf pusat, di perifer pun, di tepi pun, itu akan terjadi kelemahan otot. Nah, sekarang bagaimana solusinya? Balik lagi sekarang. Kenapa sampai terjadi bengkok di tulang belakangnya? Lihat lagi berat badannya berapa. Balik lagi kondisinya ke sana. Ya, kamu kondisikan karena ada asam lambung atau tidak. Kembalikan ke sana, ada asam urat yang tinggi atau tidak. Nanti nyerempet segala keseluruhan. Jadi buat kita semua, persoalan itu tidak dalam satu. Ketika ketika betis kita sakit, ingat ya, betis itu berhubungan dengan kepala kita, berhubungan dengan jantung kita, berhubungan dengan pembuluh darah kita, berhubungan dengan susunan saraf, berhubungan dengan saraf baik itu perifer maupun saraf keseluruhan saraf. Jadi tidak bisa hanya berdiri satu. Tidak mungkin hanya berdiri satu. Nah, balik lagi, kalau sudah ada gejala seperti itu, mohon maaf sekali lagi, Bu Yanti, tolong sampaikan ke kliennya, ingat, segera lakukan yang kita sampaikan. Kalau memang posisi tulang belakangnya harus dilakukan satu reposisi, atau paling tidak peregangan stressingnya, lakukan dengan fisioterapi, tapi kemudian segera rubah pola makan. Segera aplikasikan transdermal delivery system karena pasti akan mendapatkan hasil yang jauh lebih optimal. Mudah-mudahan menjawab untuk Bandung. Terima kasih Mas Pras, terima kasih Bu Yanti atas pertanyaannya. Baik, terima kasih dokter. Oke, pertanyaannya ini sudah semakin banyak ini dok. Semakin malam justru semakin panas ini. Amin. Ini saya coba rangkum saja dok, karena ini pertanyaannya bagus-bagus nih dok. Sangat menarik dan sangat berkaitan sekali dengan materi kita malam hari ini. Jadi ini saya rangkum saja, dua-duanya masih Bandung juga ini. Ada Amin. Ibu Enda dari Bandung dan Ibu Diana juga dari Bandung. Oke. Nah ini pertanyaannya terkait, mungkin ini lebih ke ilmiah ya dokter, terkait materi. Seberapa berpengaruhnya psikologis pikiran kita bahwa kita itu sehat atau kita itu dalam bahaya terancam stroke misalnya. Karena kadang kan keyakinan pikiran kita, kekuatan pikiran kita dapat mempengaruhi tingkat kesehatan. Nah itu pertanyaannya dari Ibu Enda Bandung. Kemudian yang kedua masih berkaitan juga, Ibu Diana Bandung juga izin bertanya dokter, adakah kaitannya Bell's palsy dengan tensi tinggi? Ya, Bell's palsy dengan tensi tinggi. Terima kasih. Mohon di penjelasannya dokter. Silakan. Baik. Apa yang harus saya sampaikan ya? Tadi kita tidak menyinggung ke arah psikis atau kejiwaan atau yang berhubungan dengan pola pikir kita, yang berhubungan dengan, mohon maaf, nanti juga bersentuhan dengan spiritual, nilai-nilai spiritual kita. Jawaban yang harus singkat harus sampaikan 100%.
Ketika kita punya pola pikir yang negatif, ketika kita tidak bisa memanage stres kita, ketika kita kegalauan, makanya saya kenapa diperlukan selalu melatonin, omevia. Kenapa selalu diperlukan adanya hormonal? Karena berhubungan dengan ansietas, berhubungan dengan bagaimana kita membantu memanage stres kita, membantu memanage psikis kita. Pola pikir yang negatif, pola pikir yang selalu dengan kegelisahan, pola pikir yang selalu dengan keluhan, maka 100% seluruh kondisi fisiknya, diabetesnya, hipertensinya, asam uratnya, dan seterusnya, gangguan fungsi dari seluruh organ itu akan pasti menyertai kondisi tersebut. Jadi sangat-sangat berpengaruh sekali. Jadi kalau tadi kita rangkum lagi ke solusinya, maka perbaiki pola pikir kita, perbaiki psikis kita, perbaiki atau tingkatkan bagaimana manajemen terhadap stres kita. Itu 100%. Harus berhubungan dengan sana. Jadi holistiknya akan kita capai. Itu untuk Ibu Endang. Betul ya, yang pertama. Nah, yang kedua Ya, dengan betul, Bell palsy. Bell palsy itu suatu kelainan yang hanya mengenai beberapa saraf kranial, khususnya adalah saraf nomor 7. Jadi berbeda dengan stroke. Kalaupun stroke itu adalah stroke hanya berbicara di nervus terbatas. Entah itu 3, 5, 6, 7 muka kita. Separuh muka kita tidak 2 karena selalu susunan saraf pusat kita itu mengeluarkan 2, kanan kiri kanan kiri. Demikian juga dengan nervus 7, nervus 3, nervus 5, nervus 6 di muka kita itu Bell palsy. Pertanyaan apakah berhubungan dengan hipertensi? Seluruhnya saya lupa nama penanyanya, seluruhnya pasti berhubungan dengan kondisi saja atau beda dengan stroke secara utuh susunan susunan saraf pusat yang sesungguhnya. Karena itu sudah keluar dari kepala. Sarafnya disebut sebagai saraf kranialis, saraf otak. Nervus 7, 3, 6, 5 itu menyertai. Ini adalah nervus 8 kita. Mata kita nervus 1. Optikus, kemudian hidung juga sama. Itu pasti akan terkena. Berhubungan atau tidak Bell palsy. Orang dengan hipertensi, kemudian mohon maaf sekali lagi mohon maaf, bisa tiba-tiba saja Bell palsy. Tapi sangat berbeda dengan stroke. Bell palsy, saya masih punya apa istilahnya? Punya semangat mudah sekali menyelesaikan Bell palsy dibandingkan dengan stroke yang sesungguhnya. Karena stroke sudah langsung ke otaknya, sudah langsung ke susunan saraf pusat, tidak ke nervus kranialisnya. Jadi lebih sederhana. Tapi hipertensi itu pasti akan menyertai. Hipertensi akan mempermudah semua orang terkena. Apalagi susunan saraf pusat. Ketulian, gangguan penglihatan, hampir seluruhnya berhubungan dengan hipertensi. Kenapa demikian? Karena pembuluh darah. Tekanan yang tinggi akan mempengaruhi, akan memberikan suatu adaptasi yang pada akhirnya adalah bukan bagus. Tubuh kita pintar, ketika ada hipertensi, dia akan mengkompensasikan hipertensinya. Dia akan berusaha mempertahankan majikannya. Tapi ketika lolos, ketika tidak mampu lagi, maka gagal jantung, maka gagal ginjal, maka stroke, maka serangan jantung, maka gagal seluruh sistem yang ada dalam tubuh kita. Mudah-mudahan bisa menjawab untuk 2 pertanyaan, baik yang tadi, kelainan pada kaki, pada betis, itu juga tanda-tanda untuk stroke lagi, tanda-tanda untuk lebih mengancam lagi. Demikian Mas Pras, demikian teman kita di Bandung. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, dokter. Masih kurang lebih ini ada kurang lebih 12 menit lagi, dok. Siap. Acaranya, tapi pertanyaannya sih ini sudah mencapai, wow, ini ada sekitar 32 penanya ini, dok. Pastilah, karena yang hadir aja 346, bayangkan. Iya, betul, dok. Ini saya coba pilah-pilah pertanyaannya ya. Ini saya akan coba bantu sampaikan ke dokter. Siap. Untuk saudara kita, sahabat kita dari Tangerang ini, dok. Siap. Beliau ini sudah mengalami stroke, dok, dari tahun 2020. Nah, ini coba kita bantu untuk sampaikan ke dokter. Beliau bernama Pak Arif Rudianto. Siap. Dari Tangerang. Sudah mengalami stroke dari tahun 2020. Saat ini sedang rutin minum obat medis, dok. Nah, apakah aman saya menggunakan
produk One More, dan apakah kalau saya menggunakan produk One More, obat medis saya di stop? Dia hanya hipertensi doang atau apalagi selain disampaikan kondisinya? Tidak ada, dia cuman beliau menyampaikan saya terkena stroke dari tahun Oh, udah 2020, kena stroke, seperti itu saja, Dok. Jadi, Iya, udah oke, stroke, Dok. saya bisa jawab ya, Baik, Dok, silakan, Dok. langsung ya. Persoalannya seperti ini. Kalau dia sudah minum obat, dia sudah kena stroke, sampai hari ini tidak ada perubahan kan? Nah, itu menjadi catatan penting. Untuk apa pakai obat lagi? Sama kebaikannya tidak ada. Sekali lagi, bulan depan dia akan memperoleh obat yang sama. Bulan depan akan memperoleh lagi obat-obatan yang sama lagi. Jadi tidak akan pernah bisa mudah untuk menyelesaikannya. Nah, ini jadi catatan penting. Jadi tolong pikirkan ketika kita sudah kena stroke dan konsumsi obat-obatan, entah itu untuk menurunkan tekanan darahnya, untuk menurunkan kolesterolnya, untuk pengencer darah dan lain sebagainya. Sudah berapa lama? Pertanyaannya kembali lagi kepada yang bersangkutan. Nah, buat saya terus terang stop, buang semua obat itu. Dan kita tidak bicara lagi obat. Kita bicaranya adalah transdermal delivery system yang isinya adalah ginseng loh. Ginseng tidak mungkin disebut sebagai obat. Tolong pikirkan baik-baik ya. Guarana, Garcinia Kamboja, buah, tidak, jangan sebutkan sebagai obat. Kita menyebut dari mana sekarang? Kalau kita sudah berbicara jahe, bicara green tea, apakah kita akan menyebut obat lagi? No. Kita harus ngambil bahwa seluruh komponen yang ada dari jajaran produk yang ada di One More International adalah bukan obat. Diolah sedemikian rupa, didelivery secara transdermal, memberikan manfaat. Manfaat bagi orang. Aduh, saya bangga banget. Karena tadi berbicaranya masih pencegahan-pencegahan, sekarang sudah ada yang kena stroke. Ayo kita doakan, ini berapa orang sekarang yang terlibat, ini luar biasa karena saya tidak bisa melihat secara langsung nih, tapi saya akan menyinggung nanti beberapanya. Karena di sini sudah melibatkan 346 orang. Ayo kita berdoa sama-sama. Bagi yang sudah terkena stroke, lepaskan obat total, rubah pola makannya. Makannya harus berkonsentrasi tidak mengandung kolesterol. Makanannya, ini sama deh, pertanyaan Bu Enda menyinggung lagi nih, makanan. Bu Enda menyebut makanan sehat. Nah, makanan terbaik buat kita adalah buah-buahan, sayuran, umbi-umbian, kacang-kacangan, biji-bijian yang kita suka. Ketika itu dirubah, Bapak yang sudah kena stroke atau siapapun yang ingin tidak kena stroke, maka kita memperoleh satu aktivitas pertama dengan merubah makanan kita. Ketika psikologis kita berbicara, makan apa pokoknya kita sehat. Hasilnya apa, Bu Enda? Tolong simak baik-baik. Jadi ketika pikiran kita positif ke makanan, tapi balik lagi yang dikonsumsinya. Jadi pikirannya sudah bagus, pola pikirnya sudah bagus. Saya harus sehat. Bangun tidur, saya sehat. Iya, tapi kalau ada kejelekan yang masuk, maka akan balap dua nih, Bu Enda. Tolong perhatikan. Ketika psikologi kita diperbaiki, tapi makanannya jelek, mohon maaf, yang terjadi apa? Geringgingan, kebas-kebasan, asam lambung. Besoknya berhadapan lagi dengan stroke. Besoknya berhadapan lagi dengan sakit betis yang tadi diceritakan sama teman kita di Bandung. Nah, ini harus kita perhatikan baik-baik. Jadi mudah-mudahan akan bisa mewakili bagi orang yang kena stroke, 100% pola makan harus dirubah. Kalau tidak, mohon maaf sekali lagi, berarti kita tidak diskusi malam ini, kita tidak silaturahmi malam ini. Dan One More Internasional sudah menyediakan nutrisi yang terbaik. Sama, sudah menyediakan PNG-nya, sudah menyediakan melatonin plus-nya, sudah menyediakan omega, sudah menyediakan slim style-nya, sudah menyediakan vitaminnya dalam bentuk B12 plus dan dekamin, sudah menyediakan ladies night untuk wanita, sudah menyediakan gentleman night untuk laki-laki. Jadi mudah-mudahan ini menjadi wacana yang harus kita betul-betul menjadi renungan buat kita. Demikian Mas Pras, saya kembalikan kepada Mas Pras untuk beberapa menit terakhir. Terima kasih. Sisa 7 menit lagi nih teman-teman ya. Jadi nanti buat teman-teman, Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang hadir, ini pertanyaan makin lama nambah lagi. Ini saya coba pilah gini, Dok. Karena ini memang banyak juga yang bertanya,
tidak terkait dengan materi, Betul. justru menanyakan tempelannya di mana yang Oh ya, tepat, terus langsung ke nah itu upline ya, mungkin langsung ke upline atau langsung ke boleh petunjuknya. di iya betul dok. Jadi ini masih banyak yang nanya-nanya ini nempelnya di mana, terus Hmm. ya itu jadi mungkin kita tidak perlu sampaikan ya, karena memang ini banyak sekali yang bertanya hal demikian, jadi mungkin nanti tanya kepada yang mengundang Bapak Betul. Ibu sekalian atau upline-nya. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan yang saya akan rangkum dok. Ini terkait mengenai gejala. Oke. Tadi yang dokter sampaikan beberapa ya, ada yang bertanya ini pada saat saya naik motor, ini dari Mbak Ani ya, Ibu Ani Mbak. dari Bandung juga. Oke. Ibu Ani dari Bandung, Mhm. dia sering naik motor, setelah naik motor tangannya Oke. kebas-kebas. Apakah ada kaitan dengan gejala stroke? Kemudian ada juga dari Ibu Alvida, Jakarta. Mhm. Ini jika ada yang menyatakan keluhan tiba-tiba sering sakit di bagian dada dan seperti sesak ya, secara mendadak, Mhm. apakah itu juga tergolong penyakit berat yang disebut tadi adalah gejala stroke? Oke. Nah, kemudian yang berikutnya Ibu Astuti, ini saya rangkum saja dok Ya, ya, setuju. digabungkan karena mengenai Gejala. gejala-gejala semua ini soalnya. Siap. Ya, Ibu Astuti, Puji Astuti Sleman, ini suami saya sudah 3 hari cekukan dan tidak hilang-hilang. Apakah ini juga ada hubungan dengan gejala yang disampaikan oleh dokter, stroke Iya, misalnya, gejala siap, stroke? siap. Baik, ini ada 4 berarti ya dok, 4 pertanyaan. Ya, Yang satunya tangannya kesemutan, kemudian yang kesemutan, cekukan, ya kan? iya, Kemudian sakit tiba-tiba dada, sakit bagian dada, ya, nyesek. ya betul. Silakan dokter, mohon dijawab dokter. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, Mas Pras terima kasih. Terima kasih juga yang sudah bertanya, ini luar biasa karena mengingatkan kita semua. Jadi gejala-gejala tadi memang bukan gejala stroke, bukan gejala yang langsung ke stroke. Tapi itu adalah gejala yang harus menjadi kacamata kita, harus menjadi kaca kita. Bahwa kebas-kebas, kesemutan, itu sudah menunjukkan adanya kelainan pada pembuluh darah kita, kelainan pada saraf kita. Apalagi tadi penanya kedua sudah mulai ada nyesek, sudah mulai ada sakit di dada. Memang bukan pembuluh darah di otak yang berteriak, pembuluh darah yang ada di jantung kita. Kemungkinan serangan jantungnya lebih dahulu dibandingkan dengan serangan stroke-nya. Tapi itu menyertai semua, akan sama halnya. Demikian juga ketika bicara cegukan, mohon maaf sekali lagi, ketika cegukan saya sudah menyinggung asam lambung, asam lambung, asam lambung. Kapan sih cegukan orang itu terjadi? Ketika selesai makan. Kapan sih cegukan itu terjadi? Ketika baru minum loh. Baru minum sedikit saja sudah cegukan. Atau baru makan sedikit saja dia udah cegukan. Artinya apa? Ada satu kelainan, ada satu gangguan kronis yang terus-terusan dalam lambungnya, dalam saluran pencernaannya. Jadi cegukan atau sendawa, jangankan cegukan, sendawa lah. Itu pun hal yang sama, memberikan suatu gambaran yang harusnya tidak terjadi. Refleks itu adalah isyarat, refleks itu adalah alarm buat kita. Nah, sekarang tolong ditinjau lagi. Jadi jangan menyederhanakan segukan, jangan menyederhanakan gejala-gejala tadi turun dari motor atau turun dari kendaraan. Nggak usah susah-susah lah. Siapa yang turun dari mobil, duduk nih, kita duduk manis tidak nyetir nih ya. Duduk di mobil, tiba-tiba turun terus terasa ada kesemutan. Tolong segera aplikasikan, segera lakukan action setelah kita diskusi malam ini. Karena bukan pantat yang bermasalah, bukan kaki, bukan titik di sana yang bermasalah. Tapi yang bermasalah adalah fatal. Ingat kalimatnya adalah the silent killer. Artinya kita berhadapan dengan serangan stroke, kita berhadapan dengan serangan jantung. Yang golden periodnya itu sangat pendek sekali. Sekali lagi, seluruhnya mengarah ke sana. Mas Pras, Bapak, Ibu sekalian, teman-teman, kita tidak bisa lepas dari sana. Mudah-mudahan ini adalah satu yang bisa menjadi membangun kita. Keluarga One More Internasional tidak boleh ada yang kena stroke. Amin semuanya ya. Ini sudah berapa? Amin, 300 sekian orang. Tolong jadi hal yang sama, tidak boleh ada yang kena serangan jantung, tidak boleh ada yang diabetes, tidak boleh ada komplikasi, tidak boleh ada gagal ginjal sampai cuci darah, karena sama. Cegukan juga mengarah juga yang sama nih. Cegukan saya hubungkan sekarang. Yang teriaknya adalah cegukan, tapi
sudah mengintip di sana, gagal ginjalnya sudah mengintip. Ketika diperiksa fungsi ginjalnya, ternyata ureum kreatinnya sudah tinggi. Dan seterusnya, nih, pemeriksaan berikutnya akan mengawali semua. Karena walaupun bagaimana, gejala yang sederhana itu adalah alarm, protes yang dilakukan oleh tubuh seseorang dan itu tidak pernah direspon dengan baik. Saya tidak ingin ada yang terjadi. Mudah-mudahan bisa diterima. Saya kembalikan kepada Mas Pras karena ini adalah detik terakhir untuk kita mengakhiri Zoom malam hari ini. Terima kasih Mas Pras. Baik dokter, terima kasih sekali. Jadi intinya Bapak Ibu kita dapat menyimpulkan ya. Jadi jangan kita cuman fokus dengan apa penyakitnya atau apa yang diderita. Pada saat ada keluhan berarti di situ kita udah harus warning ya. Harus sudah mulai antisipasi bagaimana caranya kita segera untuk mengatasi atau segera melakukan terapi atau pengobatan. Itu sangat bagus sekali. Dan saya ingin membacakan ini pertanyaan terakhir mungkin dok ya, karena ini ada 1 menit terakhir sebetulnya ini dok. Siap. Tetapi tidak apa-apa, ini saya coba bacakan pertanyaan terakhir ini saudara kita juga yang mengalami stroke tapi dok. Siap. Beliau sudah kurang lebih stroke 3 tahun ya mungkin ya. Bapak Triwuyono, Kabupaten Pacitan, diagnosa dokter, saya stroke ringan sebelah kiri, sudah 3 tahun dok. Bisa beraktivitas tapi sangat mengganggu, terasa berat, terasa membawa beban. Keluhan bebas, serasa belum berkurang, bahkan terasa lebih berat belum habis digunakan aktivitas olahraga misalnya, penempelan PNG hanya, ini kalimatnya disingkat-singkat nih, mohon maaf ini. Kalimat anak gaul jadi kata-katanya BL, sudah berasa berat banget. Apa bisa stroke saya itu hilang dari badan saya dan bagaimana ciri-cirinya kalau saya itu sudah mulai sembuh? Apa bisa stroke saya hilang? Terima kasih. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya dok. Terima kasih. Silakan dijawab. Saya tadi sudah mengingatkan Mas Pras, terus saudara kita yang di Pacitan. Saya hafal Pacitan karena saya jalan-jalan di sana lama banget. Jangan pernah berpikir stroke ringan. Sekali lagi, kalau ada judulnya dari dokter, ini stroke ringan. Tidak, sama sekali. Karena semuanya adalah fatal. Dan nyatanya sekarang 3 tahun posisinya seperti ini. Masih mau ngomong juga itu adalah stroke ringan. Gak mungkin, Pak. Sekali lagi, ya. Nah, bagaimana yang harus dilakukan? Kembalikan ke posisi pembicaraan kita sekarang. Jadi Bapak harus stop total semua makanan yang mengandung kolesterol. Ya. Kedua, walaupun berat melangkahkan kaki, walaupun berat melakukan aktivitas, tolong beri kesempatan badan untuk melawan. Jadi beri beban. Kaki diberi beban, tangan diberi beban. Untuk latihan dengan beban semampu dari awal. Contoh sekarang yang paling ringan. Masuk ke kolam renang, tariklah air di dalam renang, di dalam kolam itu. Berjalanlah di dalam kolam. Bukan berenang. Berjalan di dalam kolam, main airlah, karena air itu ada beban, dia ada massa, maka itu akan meningkatkan kemampuan tenaga. Ya. Kemudian yang utama kalau sudah berbicara PNG, tolong jangan hanya PNG. Yang saya minta adalah PNG plus melatonin plus omepia plus Primsyl plus Dekamin 14 plus Gentleman Night. Jadi kalau cuma satu ya dapatnya seperti sekarang. Iya. Harus kombinasi dan makanan terbaik, sekali lagi makanan terbaik harus buah-buahan, sayuran, umbi-umbian, biji-bijian, kacang-kacang yang disukai oleh Bapak. Kalau masih nyontek, kalau masih berbohong, kalau masih mencuri selain itu, silahkan nikmati stroke ringannya, nggak tahu sampai kapan. Tapi kalau mau berubah karena kita sudah silaturahmi malam ini, segera rubah. Sekali lagi, ada beberapa yang saya chat, saya lihat, mohon maaf ada pertanyaan yang sudah diposting 2 kali tapi tidak juga. Itu bukan berarti tidak terbaca oleh kita, tapi saking banyaknya. Dan jangan khawatir karena kita masih ketemu juga, forum kita masih banyak, kesempatan kita banyak silaturahmi. Yakin akan terjawab karena sudah banyak pertanyaan yang sudah masuk ke saya juga, tapi mohon maaf karena kita keterbatasan waktu. Mungkin itu Mas Pras, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sekali lagi. Saya harus undur diri, saya harus mengakhiri karena saya
masih ada kegiatan malam ini. Terima kasih Mas Pras, saya kembalikan kepada Mas Pras. Baik, terima kasih dokter.